Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, para talabatul ilmi sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmatnya. Di antara nikmat Allah yang besar adalah nikmat ilmu, karena dengan ilmu ini hidup kita jadi indah. Dengan ilmu hidup kita pun jadi bahagia. Apalagi ilmu tentang Allah, ilmu tentang akhirat, ilmu yang menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwati fillah, pagi ini pembahasan kita adalah tentang penciptaan bumi. Penciptaan bumi. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bumi yang kita injak ini, bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita ragukan lagi. Dan terkait tentang penciptaan bumi ini ada beberapa poin yang kita bahas. Pertama, al-ardu khuliqat qabla as-samawat. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum langit-langit. Faham tu? Biasanya penciptaan langit dan bumi. Maka tadi judulnya kalau cukup waktu penciptaan bumi dan langit kita balikkan. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi sebelum langit. Dalilnya di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan. Silakan lihat surah Fussilat ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'alunahu andadan dzalika rabbul alamin." وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Allah menjelaskan di dalam surah Fussilat ayat ke-9 sampai yang ke-12 ini. Katakanlah, apakah benar-benar kalian kafir kepada zat yang menciptakan bumi dan langit dalam 2 hari dan kalian menjadikannya baginya tandingan-tandingan? Itulah Rabb semesta alam. Dan dia menjadikan di atas gunung-gunung yang kokoh, memberkahinya, serta menentukan kadar makanan rezeki di dalamnya dalam 4 hari. Bagi orang-orang yang bertanya, itu menjadi penjelasan yang cukup. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap.
Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kalian berdua dengan patuh dan terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Maka dia pun menyempurnakan menjadi 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada setiap langit urusannya, dan kami hiasi langit dunia dengan pelita-pelita serta sebagai perlindungan. Demikianlah ketetapan atau ketentuan Zat yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Kalau ditambah lagi detailnya penciptaan bumi dan gunung. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dalam ayat ini terdapat isyarat bahwa penciptaan bumi dan penetapan kadar rizki ada dalam 4 hari sebelum penciptaan langit. Jadi penciptaan bumi dan penetapan kadar rizki dalam 4 hari sebelum penciptaan langit. Nah, demikian pula asal mula alam semesta bersumber dari asap, dukhan. Kemudian proses pembentukan bertahap bagi bumi dan langit dengan keseluruhan waktu penciptaan selama 6 hari. Jadi bertahap. Keseluruhan waktu penciptaannya 6 hari lamanya. Demikian. Kemudian para pakar-pakar astronomi dan ilmu alam, mereka masih berupaya memahami asal mula alam semesta ini, bagaimana ia terbentuk, termasuk bahan dasarnya dari benda-benda langit, serta cara pembentukannya. Para ilmuwan telah mempelajari secara mendalam berbagai bentuk yang jatuh ke bumi dari luar angkasa. Seperti apa yang jatuh dari langit ke bumi? Meteor, debu kosmik, serta sampel dari permukaan bulan. Semua penelitian itu menunjukkan bahwa materi alam semesta berasal dari satu sumber yang sama. Namun itu menjadi fakta ilmiah bagi mereka, meskipun mereka belum mampu menentukannya. Baik, ikhwati fillah. Kembali kepada ayat tadi. Allah menyebutkan di dalam ayat ini bahwa penciptaan bumi lebih duluan daripada langit. Kan jelas itu. Allah menyatakan khalaqal arda fi yawmain, menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah jadikan pada bumi itu ada pasak-pasaknya. Allah ciptakan, Allah tetapkan rizki-rizkinya dalam 4 hari. Barulah thumma stawa ila sama', menuju penciptaan langit. Wahiyya dukhan, ketika itu masih dalam kondisi asap saja. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi jelas ya. Kemudian ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan begini. Surah Al-Kahfi. Di saat orang-orang ahli astronomi, keadaan awal dari materi sebelumnya menjadi gugusan bintang, menjadi planet, galaksi, belum mereka ketahui. Dan mereka tidak mampu mengetahuinya kecuali hanya melalui wahyu yang datang dari Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi ayat yang ke-41? Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wama kuntu muttakhidhal mudillina aduda. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, dan tidaklah aku menghadirkan mereka untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka, dan tidaklah aku menjadikan orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Di sini Al-Quran mengisyaratkan satu kesatuan asal materi alam semesta yang menyampaikan fakta-fakta ya, dari materi-materi yang ada itu, dari makhluk-makhluk yang ada itu sangat jelas. Allah Ta'ala lanjutkan firman-Nya di dalam surah Al-Anbiya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-32. Kata Allah, awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqa. Di sini luar biasa.
mengatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa bumi dan langit dahulu keduanya adalah suatu kesatuan yang padu? Lalu setelah itu baru kata Allah, fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Lalu kata Allah Rabbul Alamin, kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Ajib. Maka mengapa mereka tidak beriman? Allah lanjutkan firman-Nya, wa ja'alna fil ardi rawasiya antamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Kata Allah Rabbul Alamin, dan kami menjadikan bumi-bumi, gunung-gunung yang kokoh agar tidak guncang bersama mereka, dan kami jadikan padanya jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Lalu kata Allah lagi, wa ja'alna as-samaa'a saqafan mahfudha, dan kami jadikan langit sebagai atap yang terpelihara. Wahum an ayatiha mu'ridun, tapi sayang mereka berpaling dari tanda-tanda kebesaran kami. Allahu Akbar. Taib. Lalu dalam ayat lain Allah menjelaskan penciptaan dan pembentukan alam semesta, seperti dalam Fussilat ayat yang ke-11. Kata Allah Rabbul Alamin begini, thumma stawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi ittiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in. Apa kata Allah? Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kalian berdua dengan kondisi patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Maka dia menyempurnakan menjadi 7 langit dalam 2 hari, dan dia mewahyukan pada setiap langit urusannya. Tayyib. Ikhwati fillah. Coba lihat lagi dalam surah An-Nazi'at ayat yang ke-27 sampai ke-31. Kata Allah, أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ini jelas. Apakah kalian lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Lebih payahkah menciptakan kalian atau langit? Allah telah membangun langit itu. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dia menjadikan malamnya gelap dan menjadikan siangnya terang. Dan setelah itu dihamparkan bumi. Dia mengeluarkan darinya air dan tumbuh-tumbuhan. Dia mengukuhkan gunung-gunungnya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa langit diciptakan sebelum bumi. Namun para ulama membedakan antara penciptaan dan penghamparan. Dahaha dengan khalaqa berbeda. Coba lihat di dalam surah An-Nazi'at ini Allah menggunakan kalimat wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Di sini wal arda ba'da dzalika dahaha. Jadi kalimat inilah yang dijelaskan oleh para ulama, berbeda antara penciptaan dengan penghamparan. Apa artinya? Kalau penghamparan berarti maksudnya ada yang diciptakan benda-benda yang lain yang di bumi itu. Jadi dari penjelasan para ulama, penciptaan bumi lebih dahulu daripada langit. Setelah Allah ciptakan langit, barulah Allah dahaha, Allah hamparkan bumi ini. Maksudnya penghamparan di sini mencakup penyediaan air, tumbuh-tumbuhan, pemantapan gunung-gunung dan yang lain-lainnya. Paham tuh? Jadi, berarti skemanya bagaimana? Bumi dulu, urutannya seperti apa? Dari penjelasan para ulama, ya. Insyaallah taala pendapat yang kita pilih adalah yang juga yang kuat insyaallah taala adalah bumi dulu baru langit, setelah itu baru penghamparan bumi ini dengan penciptaan apa isi-isi yang ada di dalamnya. Jadi bumi
lebih dahuluan diciptakan sebelum langit. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu juga menjelaskan, disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian menciptakan langit setelah itu. Dia menuju langit dan menyempurnakannya menjadi 7 langit dalam 2 hari berikutnya. Kemudian dia menghamparkan dahaha, artinya dari penghamparan adalah mengeluarkan darinya air dan tumbuh-tumbuhan, serta menciptakan gunung-gunung, pasir dan benda-benda mati, bukit-bukit, serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam 2 hari berikutnya. Maka itulah makna firman Allah, dihamparkannya bumi, yakni dahaha. Adapun firman dia menciptakan bumi dalam 2 hari, maksudnya adalah penciptaan bumi beserta isinya berlangsung dalam 4 hari, sedangkan penciptaan langit dalam 2 hari. Baik. Jadi ayat-ayat dalam surat Fussilat menjelaskan bahwa penciptaan bumi, pemberian berkah di dalamnya, serta penentuan kadar rizki dalam 4 hari terjadi sebelum pembentukan langit dan menjadikannya 7 lapis. Jadi ini tidak bisa dijangkau oleh manusia ini, kecuali adanya wahyu dari Sang Pencipta. Dari wahyu pencipta langit dan bumi, sebab kemampuan manusia terbatas, mereka tidak dapat menembus apa yang terjadi di masa lalu dengan alat-alat kecanggihan apapun, tidak bisa. Kalaupun ada, katanya ada alat yang bisa menangkap suara dahulu, bisa ditangkap lagi suara Bung Karno dahulu, atau suara tokoh-tokoh dahulu. Tapi kejadian detil masa lalu, mana ada alat yang bisa mengembalikan berita dan informasi itu? Tidak bisa. Mereka tidak mampu menembus tirai masa lalu itu dengan alat secanggih apapun. Maka kalau tidak ada wahyu, tidaklah akan kita tahu bagaimana proses penciptaan benda-benda langit yang terdahulu. Allahu Akbar. Faham tu? Jadi kalau kita lihat dari ayat-ayat ini bahwa proses atau siklus pembentukan bumi dan langit keseluruhannya berjumlah 6 hari. Faham tu? Berjumlah 6 hari lamanya penciptaan bumi dan langit. Allah. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Baik. Sekarang pembahasannya Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk ini dalam beberapa hari, 6 hari. Apakah hari di bumi itu sama dengan hari yang ada pada kita, sama dengan hari dalam penciptaan langit dan bumi? Di sini ada berapa pendapat kemarin? Ada berapa pendapat? Halo? Ada berapa pendapat? Ada 2. Yang pertama mengatakan oh sama, dan ada yang mengatakan tidak sama. Tidak sama. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Adapun hari-hari kita terhitung dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya. Apa sebab? Kalau hari yang seperti ini kan itu bisa dihitung setelah adanya bumi dan matahari. Di sini pula kan yang disebut hari, disebut hari itu sejak terbitnya matahari, betul, sampai terbenamnya matahari, atau sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Waktu ini hanya ada setelah bumi dan matahari ada, dan orbitnya terbitnya pada peredaran masing-masing. Lalu
jika demikian bagaimana mungkin hari yang dimaksud dapat diukur sebelum keberadaan bumi dan langit? Bisa dipahami? Makanya pendapat yang menyatakan bahwa hari di sini itu tidak sama dengan hari di dunia nampaknya lebih kuat. Wallahu taala a'lam bishawab. Bisa dipahami? Jadi sebagaimana para ulama mengatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj itu yang menjadi dalilnya. Apa kata Allah? Dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-47. Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dalam hitungan kalian. Baik. Adapun dalam surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, apa kata Allah? Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sanah. Kata Allah Rabbul Alamin. Coba perhatikan ini. Malaikat-malaikat dan ruh naik menghadap kepadanya dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ada lagi yang mengatakan begini, bahwa para astronom modern itu berbicara tentang konsep waktu ini, di mana setiap planet memiliki satuan waktu yang berbeda, tergantung pada kecepatan peredarannya di angkasa dan rotasi dalam orbitnya. Wah, ini gila. Dan ternyata di ayat ini Al-Quran menggunakan istilah hari yang kadang setara dengan 1000 tahun dan di lain waktu 50.000 tahun. Itu menunjukkan adanya satu konsep ya tentang waktu yang berbeda. Bisa dipahami? Di sini ada ini lagi, di mana dahulu bumi dan langit itu satu, menyatu, rotqan. Dan ada lagi pemisahan antara keduanya. Allah pisahkan. Kemudian ada lagi proses persiapan bumi untuk kehidupan. Termasuklah peneguhan gunung-gunung, penentuan kadar rizki di dalamnya. Ajib, luar biasa. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hal ini. Bumi itu satu. Itu yang pertama tuh, Allah ciptakan bumi dan langit satu, nyatu. Lalu Allah pisah. Setelah nyatu, kemudian terpisah, kemudian baru proses penghamparan bumi ini, dan Allah berikan kelengkapan ciptaannya yang ada di bumi ini, masya Allah. Dan ternyata itu nikmat-nikmat itu mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan buat kalian dan hewan-hewan ternak kalian. Ada ayam, ada kelinci, ada kambing, ada embek, sama aja ya, dan yang lain-lainnya. Allahu Akbar, luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Ya ikhwan, antum tahu dahsyatnya ciptaan Allah itu tak tanggung-tanggung. Bumi yang kita lihat ini ternyata bukan satu lapis, bukan satu lapis. Al-ardu, bumi itu bukan satu, tetapi ada 7. Ada tuh 7. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah At-Talaq ayat yang ke-12. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna. Allah menciptakan 7 langit. Langit yang 7. Dan seperti itu pula bumi. Kan jelas ini. Allah menggunakan kalimat wa minal ardi, dan seperti itu pula mithlahunna, bumi. Jadi dan bumi itu semisalnya juga, berarti 7 lapis bumi juga. Allahu Akbar.
perintah Allah turun di antara keduanya. Dan ada hadis yang sahih di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sahih dari Musa bin Uqbah bin Salim dari ayahnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man akhadha syai'an minal ardi bighairi haqqih." Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil sesuatu dari bumi tanpa hak, maka ia akan ditenggelamkan dalam 7 lapis bumi pada hari kiamat. Wah. Jadi tidak boleh ambil sembarangan. Khusifa bi yaumal qiyamati ila sab'il aradin. Ditenggelamkan dia nanti dalam apa? Dalam 7 lapis bumi pada hari kiamat. Allahu akbar. Allahul musta'an. Kemudian para ulama juga menjelaskan kepada kita. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa qad khalaqallahu sab'a aradin ba'duhum fawqa ba'd kama sabata fi sihah 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullahu taala, Allah menciptakan 7 bumi, sebagiannya bertingkat di atas sebagian yang lain, sebagaimana yang dikabarkan dalam hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zalama shibran minal ardi," barang siapa yang menzalimi sejengkal dari bumi, nanti akan dikalungkan kepadanya dari 7 lapis bumi pada hari kiamat. Jangan coba-coba ambil tanah orang. Nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi ini pada hari kiamat kepada dia. Dan para ulama Abu Bakar Al-Ambari juga menyebutkan adanya ijma' dalam masalah ini. Ya. Jadi bumi itu ada 7 langit. Baik. Kemudian tadi ini selesai pembahasan ini. Poin ini selesai. Berarti poin apa tadi? Tentang apa? Bumi itu 7 lapis. Sekarang ya ikhwan, barakallahu fikum. Tadi kita sudah sebutkan muddah khalqil ardi, tentang masa diciptakannya bumi. Sudah kita jelaskan tadi ayatnya di dalam surah Fussilat ayat yang 9 sampai 10. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Ini pembahasan tentang jarak atau rentang waktu penciptaan bumi atau durasi penciptaan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung dan menentukan rizki serta berbagai manfaat dalam bumi itu 2 hari berikutnya. Maka penciptaan bumi dan apa yang ada di dalamnya ada 4 hari lamanya. Adapun penciptaan langit juga berapa hari? 2 hari. Genaplah menjadi 6 hari. Baik. Jelas ini. Taib, ini ada penjelasan para ulama terkait dalam hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan bumi dalam 2 hari, yakni hari Ahad dan hari Isnin. Jadi Allah menciptakan bumi dan langit pada hari Ahad dan hari Isnin. Dan Allah menjadikan pasak-pasaknya dari atas. Kemudian Allah Ta'ala membagi rizki-rizki yang ada, kelengkapan semua yang ada di bumi ini. Itu 2 hari pula, pada hari Selasa dan pada hari Rabu. Jadi Ahad dan Isnin penciptaan bumi. Kemudian rizki-rizki yang ada di dalamnya pada 2 hari pula, Ats-Tsulatsa wa Arbi'a, pada hari Selasa dan pada hari Rabu. Berarti ada 4 hari. Jadi Allah Ta'ala pun menggunakan kalimat arba'ata ayyam, 4 hari itu menjadi jawaban yang cukup bagi orang-orang yang bertanya.
Baik. Al-Imam Ibnu Katsir juga menyebutkan Allah memberkahi pada bumi itu, menetapkan wa qaddara fiha aqwataha, menetapkan kadar-kadar rizkinya. Artinya Allah menyiapkan di mana tempat-tempat bercocok tanam, di mana ladang, di mana tempat-tempat, di mana sungai, di mana mata air. Jadi ini yang dimaksud Allah menetapkan di apa? Aqwataha di sini Allah menetapkan di mana rizki-rizkinya itu. Jadi ketetapan-ketetapan di sini apa matahari di sini sungai, di sini laut, di sini mata air, semuanya Allah Ta'ala. Allah sempurnakan penciptaannya, baik yang di bawah atau yang di atas. Nah itu Allah hamparkan bumi ini ya. Sehingga jadilah keluarlah mata air, mengalirlah sungai. Allahu Akbar. Dan tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, semuanya Allah SWT yang menciptakan itu. Allahu Akbar. Inilah yang dimaksud dalam surah An-Nazi'at. Wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Dimulai di ayat sebelumnya, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li an'amikum. Allahu Akbar. Jadi Allah sudah tetapkan ya ikhwan. Baik. Pembahasan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit ini ada peredaran waktunya. Ada peredaran waktunya. Coba antum lihat surah Yunus ayat yang ke-40. Surah Yunus ayat yang ke-40. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal dibaca dulu. Tafadhal aja. Mati sinyal. Putus. Kenapa? Hah? Apa? Ulang lagi. Silakan. Bukan diulang, lanjutkan lagi. Di apa banyak? Kasih kode. Sudah bisa? Baik. Sini belum nampak. Kalau nampak belum? Yang di handphone belum mau. Sinyal yang di handphone belum mau. Tapi terekam. Alhamdulillah. Baik. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Baik, silakan baca. Masih, tafadhal. Surah Yunus ayat ke-40. Sekalian dengan artinya. Bukan Yunus, Yasin afwan. Surah Yasin ayat yang ke-40. Silakan dibaca artinya.
Baik. Ayat yang mulia ini di mana adanya peredaran di bumi ini. Adanya pergantian siang dan malam dan tidak akan saling tertukar itu. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi ini. Itu sifat-sifat bumi. Silakan pula nanti lihat surah Az-Zumar di mana Allah menyebutkan yukawwirul laila 'ala an-nahar wa yukawwirun nahara 'ala al-lail. Di ayat yang kelima di surah Az-Zumar Allah mengatakan, dan kami, dan ia Allah Subhanahu wa taala menggulung malam kepada siang dan menggulung siang kepada malam. Makna yukawwiru di sini menggulung atau melilit sesuatu. Di dalam bahasa Arab ada kalimat karra ar-rajulu al-imamah kawran, yang berarti seseorang melilit sorbannya di kepala. Demikian pula kata kawara di sini maknanya melipat sesuatu dalam bentuk melingkar. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takwir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza syamsu kuwirat, apabila matahari itu digulung, yang menunjukkan bahwa matahari dilipat atau ditutup layaknya gulungan catatan. Dalam tafsirnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna Allah menggulung malam atas siang dan menggulung siang atas malam sebagai silih berganti keduanya, di mana malam menyelimuti siang dan siang pun menyelimuti malam. Sebagaimana dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili. Ini lebih jelas, kata Allah, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. Jadi dari konsep takwir ini dapat dipahami bahwa maksudnya adalah malam menutupi siang dengan lapisan yang melingkar. Dan hal ini menunjukkan bahwa bumi, kata sebagian para ulama, bentuknya bulat katanya. Apa itu? Dan sesuai dengan cara lapisan malam menyelubungi bumi dalam bentuk lingkaran seperti bola. Wallahu taala alam bisawab. Namun di sini terjadi perbincangan yang panjang dari para ahli-ahli dan pakar-pakar itu. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Baik. Jadi sebenarnya tentang bentuk bumi, ini juga menjadi perbincangan yang panjang di kalangan para ulama. Apakah bumi ini bulat atau tidak bulat? Wallahu taala a'lam bis-shawab. Terkait dengan hal ini tentang masuknya malam ke dalam siang, itu ada beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-27. Ali Imran ayat yang ke-27 Allah mengatakan, tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tuhrijul hayya minal mayyiti wa tuhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala mengatakan, engkau memasukkan malam ke dalam siang dan engkau memasukkan siang ke dalam malam, dan engkau mengeluarkan yang hidup dari yang mati, engkau mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa hisab. Demikian pula di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-61. Kata Allah, dzalika bi anna Allaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa anna Allaha sami'un basir. Kata Allah, demikianlah, karena sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-29. Kata Allah Rabbul Alamin,
Alam tara anna Allah yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullu yajri ila ajalin musamma wa anna Allah bima ta'maluna khabir. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam ayat ini, tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia menundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Termasuk juga dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-6. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil laili wa huwa alimun bidzatis sudur. Ya Allah memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Ya Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia ini. Di dalam bahasa Arab kata al-wuluj ad-dukhul, artinya apa? Masuk atau memasukkan. Maka dari ayat-ayat ini sebagian para ahli ilmu itu menyatakan bahwa disinilah menunjukkan bentuk bumi itu bulat. Jadi terhampar maksudnya itu terhampar, maksud mereka bahwa apa? Memang Allah hamparkan semuanya. Wallahu taala alam. Jika mengikut pendapat ini. Jika mengikut pendapat ini, wallahu taala alam bisawab. Karena begini, bahwa yang dimaksud dengan malam dan siang di sini adalah tempat di mana keduanya berlaku, yaitu bumi. Kan di bumi itu terjadinya siang dan malam. Dengan kata lain, Allah secara bertahap memasukkan setengah bagian bumi yang tertutupi kegelapan malam, ke bagian yang disinari cahaya siang. Ini menunjukkan bentuk bumi ini, katanya dalilnya itu bulat. Wallahu taala alam. Bisa dipahami? Allah kan memasukkan malam, kan Allah memasukkan malam kepada siang, siang kepada malam. Berarti kan itu di tempat terjadinya siang dan malam, berarti di bumi. Nah, jadi ketika dimasukkan siang kepada malam, malam kepada siang, Allah secara bertahap memasukkan setengah bumi yang tertutupi kegelapan malam ke dalam bagian yang disinari oleh cahaya siang. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Yang pasti bagaimana? Yang pasti hanya Allah taala yang tahu. Semua yang jelas kita lihat adanya pergantian siang dan malam. Dan dari hal ini juga memberikan faedah bahwa bumi itu berputar pada porosnya di hadapan matahari. Kan cahaya siang dicabut dari malam secara perlahan. Ini terjadi jika bumi berputar pada porosnya. Nah, ini menunjukkan ada isyarat ilmiah yang mendahului penemuan manusia, yaitu tentang tipisnya lapisan siang di belahan bumi yang menghadapi matahari. Allah taala alam bisawab. Ini panjang sekali. Yang jelas para ahli-ahli sudah menyebutkan dalam mukjizat-mukjizat ilmiah Al-Qur'an. Namun ada lagi hal yang perlu kita ingat. Di dalam surah An-Naml, coba lihat ayat yang ke-88. Ini dalil sebagai rotasinya bumi. Tapi ya begitulah hasil perenungan para ahli. Nah, apa kata Allah? Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahabi sun'allahi alladhi atqana kulla syai'in innahu khabirum bima taf'alun. Kata Allah, coba ini dilihat. Dan engkau melihat gunung-gunung, engkau sangka dia diam. Apakah kalian sangka dia diam? Padahal dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Ajib.
Itulah ciptaan Allah yang membuat segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ajib. Pergerakan gunung seperti awan ini sebagai kiasan bagi rotasi bumi pada porosnya serta pergerakannya dalam orbitnya. Sebab gunung merupakan bagian dari bumi. Yang menjadi tempat bergeraknya awan juga terikat dengan bumi oleh gravitasi. Gerakan awan pun teratur seiring dengan gerakan bumi dan atmosfer yang menyelimutinya. Maka di sini katanya apa? Sini surah An-Naml ini sebuah isyarat bahwa rotasi bumi pada porosnya. Wallahu taala alam bisawab. Dan ada lagi bahwa ayat yang menjelaskan tentang pergantian malam dan siang. Ini pembahasan tentang masih bumi bulat sebenarnya. Jika ditinjau dari pendapat ini, maka bumi ini lebih cenderung kepada bulat. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf kemudian ayat yang ke-54, Ar-Ra'd ayat yang ketiga, ya. Dia menutup malam dengan siang. Allah menutup secara bertahap. Nah, sehingga Allah ini isyarat halus tentang bentuk bumi bulat dan perputarannya serta rotasinya pada porosnya di hadapan matahari yang berlangsung selama satu putaran penuh setiap harinya. Berapa jam? 24 jam. Kan prosesnya bertahap. Ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah. Makanya mereka mengatakan lagi bahwa pendapat yang ini menyebutkan bahwa kalau tidak bulat, dia tidak akan bisa berputar pada porosnya. Jika tidak berputar pada porosnya di hadapan matahari, maka nanti malam, siang dan malam tidak akan silih berganti. Siang malam tidak akan silih berganti. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya. Ini saya ambil dari satu pendapat yang ini, bahwa bentuk bumi itu bulat. Wallahu ta'ala, bulatnya bumi. Jadi pembahasan kita dari tadi itu bentuk bumi bulat. Wallahu ta'ala. Cuman terjadi perbedaan yang panjang dari perbincangan para ulama. Paham itu? Nah, baik. Wallahu ta'ala alam lah. Baik, sekarang sifat-sifat bumi yang lain ini. Bumi ini, ikhwati fillah barakallahu fikum. Antum jangan salah. Bumi bisa berbicara, bisa takut, bahkan bisa menangis. Ya. Karena ada hadis yang menjelaskannya, ada dalil yang menjelaskan. Dalam bumi itu ada rasa apa namanya? Rasa takut. Coba lihat surah Fussilat ayat ke-11. Kata Allah, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Apa kata Allah Rabbul Alamin di sini? Kemudian kami menuju langit yang masih berupa asap, lalu berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kalian berdua dengan sesuka hati atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami datang dengan taat. Al-Hasan al-Basri mengatakan, seandainya langit dan bumi diberi tugas sebagaimana manusia, pasti keduanya akan merasakan azab karena kewajiban tersebut, tapi mereka tetap tunduk kepada Allah. Baik. Jadi ada rasa pada mereka. Bumi juga akan berbicara pada hari kiamat tentang apa yang dilakukan manusia di atasnya, baik berupa kebaikan ataupun berupa keburukan.
Lihatlah surah Az-Zalzalah ayat yang keempat, Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maknanya tahaddatsa bima amila al-amiluna ala dhahriha min khairin wa syarrin. Allahu akbar. Di sini Allah menjelaskan bahwa pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Maksudnya bumi akan bersaksi atas segala perbuatan yang dilakukan manusia di atasnya, baik dan buruknya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan beritanya? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan beritanya, maksud di sini bahwa bumi akan bersaksi atas setiap hamba-hambanya, laki-laki maupun perempuan, tentang apa yang telah mereka lakukan di atasnya. Ia berkata pada hari itu dan hari itu ia telah melakukan ini dan itu. Nak kemana antum lari? Untuk berbuat kemaksiatan tidak akan pernah bisa kita. Tidak bisa. Tidak bisa. Allah yang memiliki bumi, Allah yang memiliki udara ini, udara yang kita minum, udara yang kita hirup, kepunyaan Allah. Air yang kita minum, kepunyaan Allah. Bumi yang kita injak, ciptaan Allah. Allah senantiasa melihat kita. Akankah kita lari dari pengawasan Allah? Tidak bisa. Mungkin tidak kita berbuat maksiat? Tidak mungkin. Faham tu? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi itulah kabarnya bumi yang dimaksud dalam Al-Zalzalah itu. Kemudian Allah juga menggambarkan bumi dengan sifat takut dan khawatir dalam bentuk pengagungan terhadap perintah Allah, sebagaimana beberapa makhluk besar lainnya. Coba lihat dalam surah Al-Ahzab ketika Allah menawarkan amanah, ayat yang ke-72 di surah Al-Ahzab ini Allah berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Rabbul Alamin, ikhwati fillah barakallahu fikum, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi, gunung-gunung, tetapi mereka enggan untuk memikulnya dan mereka ada rasa takut terhadapnya. Namun manusia memikulnya, sungguh manusia sangat zalim dan sangat bodoh. Di sini Allah menjelaskan ada rasa takutnya gunung itu. Wa ashfaqna minha. Ini dia. Fa abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Ada rasa takut mereka. Bahkan ternyata Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal ikhwah barakallahu fikum, coba lihat, Allah menyipati bumi juga dengan menangis. Lihat surah Ad-Dukhan ayat yang ke-29. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu." Apa kata Allah Rabbul Alamin? Perhatikan ayat yang mulia ini. Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka. Ayat ini menetapkan langit dan bumi dapat menangis. Namun keduanya tidak menangis. Tidak menangisi orang-orang kafir, melainkan menangisi perpisahan dengan orang mukmin yang saleh. Tangisan ini tidak harus berupa air mata ya ikhwan, seperti tangisan manusia dan jin, tetapi merupakan bentuk tangisan khusus yang hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala mengatakan setiap makhluk memiliki cara menangisnya sendiri. Bisa jadi tangisan itu karena takut kepada Allah, atau karena kesedihan berpisah dengan seseorang mukmin. Bagaimana mungkin bumi tidak menangis atas seorang hamba yang dahulu menghidupkannya dengan rukuk dan sujud? Bagaimana mungkin langit tidak menangis atas seorang hamba yang dulu suaranya bergema di dalamnya dengan takbir dan tasbih serta dengungan seperti dengungan lebah? Allahu Akbar. Ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara makhluk-makhluk besar itu dengan hamba-hamba Allah yang saleh, yaitu hubungan penghambaan kepada Allah. Betapa agungnya makna dari hubungan ini yang menjadikan seorang muslim selaras dengan makhluk-makhluk di sekitarnya yang Allah tundukkan untuknya. Allahu Akbar. Dan betapa besar kerugian dan kehampaan yang dialami ya oleh orang kafir, orang-orang munafik serta pelaku maksiat. Mereka merasakan keterasingan di tengah-tengah makhluk Allah yang senantiasa beribadah dan bertasbih ini. Makhluk Allah ini beribadah ya ikhwan, makhluk Allah ini bertasbih ya ikhwan. Barakallahu fikum. Bahkan apa kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jika engkau perhatikan
Bagaimana bumi ini diciptakan? Niscaya engkau akan melihat sebagai salah satu tanda kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah menciptakan sebagai hamparan dan tempat istirahat, menundukkan bagi hambanya, serta menjadikan bumi sebagai tempat rizki, tempat penghidupan, dan berbagai kebutuhan manusia ini. Mereka memenuhi kebutuhannya dengan mudah. Allahu akbar. Allah mengokohkan bumi dengan gunung-gunung sebagai pasak, sehingga menjaga kestabilitasan bumi, kestabilannya agar tidak berguncang. Dia menghamparkannya, membentangkan dan meluaskannya dari segala sisi. Dia menjadikan bumi sebagai tempat tinggal bagi makhluk hidup yang berjalan di atasnya selama mereka hidup, sebagai tempat istirahat bagi orang-orang yang mati di dalam kuburnya. Dengan demikian permukaan bumi menjadi tempat tinggal orang yang hidup, dan bumi, yakni tanah, bumi menjadi tempat istirahat bagi orang yang telah meninggal. Allah banyak menyebut bumi di dalam kitabnya, dan Allah mengajak hamba-hambanya untuk memperhatikan dan merenunginya. Apa kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-48? Ikhwati fillah, perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala ini, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Allahu akbar. Kata Allah Rabbul Alamin, kami telah menghamparkan bumi, maka sebaik-baik yang menghamparkan siapa? Kami, dan kami adalah sebaik-baik yang menghamparkan. Demikian pula dalam surah Ghafir Allah berfirman di ayat yang ke-64-nya, kata Allah, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan wa samaa'a binaa'a. Allah lah yang menciptakan bagi kalian bumi itu sebagai tempat menetap dan langit sebagai atapnya. Demikian juga di dalam surah Al-Baqarah Allah menyebutkan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allah menciptakan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapnya. Bahkan dengan tegas dalam surah Al-Ghashiyah, dan menjadi sunnah untuk kita baca di hari Jumat, di salat Jumat. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samaa'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana onta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditancapkan, bagaimana bumi dihamparkan? Ajib. Allahu akbar. Dan ini ayat banyak yang semisalnya di dalam Al-Quranul Karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Para talabatul ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di ayat-ayat ini nampaklah bagi kita bahwa ada penciptaan gunung. Ya, gunung diciptakan setelah bumi ini, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at. Apa kata Allah? Wal jibala arsaha. Ya. Wal jibala arsaha. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nanti insyaallah ada pembahasan khusus kita tentang gunung ini, karena ini juga panjang, ya. Dimana gunung ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada mukjizat ilmiah dalam penciptaan gunung. Demikian juga fungsi-fungsi gunung. Masya Allah, luar biasa kalau kita renungi. Baiklah, cukup sekian dulu pada pagi ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.